Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah multimedia, dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-14. Nah, di sini kita masih membahas tentang perancang grafik pada multimedia. Oke. Dan di sini kita akan bahas topiknya yaitu tentang teks ya. Kalau kemarin kita sudah membahas garis, bentuk, warna, ya, kontras dan tekstur serta formatnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teks ya. Kita meneruskan materi yang minggu lalu, dan teks di sini merupakan hal yang penting dalam media ya, terutama multimedia dan desain grafis, karena teks ini adalah merupakan isi ya, isi atau pesan atau informasi yang harus didapat atau diterima oleh audiens ya, dan tentunya harus mudah dipahami ya, sehingga informasi itu dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh audiens. Ya, beberapa pertimbangan dalam merancang teks ya dalam tampilan multimedia. Antara lain yang pertama yaitu pertimbangkan format, dan teks dirancang untuk mudah dibaca ya. Jadi formatnya mau bentuk seperti apa ya. Jangan sampai ketika kita membuat sebuah media ya tidak terbaca atau sulit dibaca. Sebagai contoh kita membuat MMT ya atau spanduk ya. Di sana itu spanduknya tulisannya sambung ya. Nah, dengan jarak yang jauh ya, itu sulit untuk dibaca. Makanya tidak cocok untuk dalam format teksnya. Nah, makanya perlu diganti dengan teks yang tidak sambung. Terkecuali kalau media-media yang lain yang dapat dilihat dengan cara dekat ya. Oke, itu kaitannya dengan pertimbangan format teks ya. Terus yang kedua, desain teks adalah hierarki visual. Jadi orang cenderung membaca elemen yang terbesar baru yang terkecil ya. Makanya kalau kaitannya dengan iklan ya, dengan media poster contohnya itu ya, itu biasanya orang akan lebih pertama kali akan membaca teks yang besar dulu atau teks yang jelas dulu, baru yang terkecil gitu. Makanya pesan yang difokuskan berarti yang teks yang besar dulu ya. Terus yang ketiga, susunan teks harus menyempurnakan kemudahan dibaca ya. Ini juga harus disusun ya. Kira-kira pembaca itu mengawali pembacaannya mulai dari mana ya? Atau mulai dari judulnya, atau mulai dari promonya, atau diskonnya. Nah, seperti itu ya. Terus yang berikutnya, semua faktor dari spasi huruf, spasi kata, dan spasi garis mudah dibaca, komunikatif, dan ekspresif ya. Jadi jangan sampai ketika kita membuat kalimat itu tanpa ada spasi antara penyambung subjek dan objeknya. Nah, itu perlu kita perhatikan ya, kaitannya dengan itu ya. Terus yang berikutnya, pertimbangkan bentuk huruf ya. Ini hampir sama dengan yang pertama, yaitu mempertimbangkan format ya. Jadi pakailah huruf yang asli, pikirkan tentang hubungan positif atau negatif dari spasinya ya. Tuh, ini mungkin kaitannya dengan font ya. Terus yang berikutnya, bila melakukan percampuran permukaan teks harus disesuaikan dengan etnis terhadap pesan, kontras, bobot, skala, dan hierarki visual. Sebagai contoh ya, ketika kita membuat media backgroundnya hitam ya, hitam, makanya kaitannya dengan percampuran permukaan diperlukan teksnya warnanya terang ya. Jadi kebalikannya ya, jadi gelap harus terang.
Dan kalau backgroundnya putih juga tagnya harus gelap. Nih sebagai contoh yang ini ya, saya buat PowerPoint ini tagnya maaf ya, backgroundnya putih, makanya harus tagnya warnanya gelap ya. Contohnya di sini hitam atau coklat ya. Nah, jangan sampai ketika backgroundnya putih, tagnya warnanya kuning ya. Itu sulit untuk dibaca gitu. Ya. Itu kaitan dengan teks ya. Terus yang kedua adalah video ya. Dan video ini biasanya di dalamnya terdapat banyak komponen ya. Ada teks, ada animasi, ada audio ya. Dan gambar bergerak. Ya. Dan tahapannya ya ini secara umumnya ya untuk memproduksi sebuah video. Yang pertama itu mulai dari penentuan tema ya. Penentuan temanya mau seperti apa ya. Setelah itu nanti sudah ketemu temanya, baru mengumpulkan data ya yang sesuai dengan temanya. Ya, dan tentunya di sini untuk mendapatkan data itu bisa melalui observasi, pengamatan atau melalui wawancara ya. Terus bisa juga nanti dalam pencarian referensi ya di buku-buku atau novel dan lain-lain. Terus yang berikutnya kalau datanya sudah dapat ya sesuai dengan tema, baru kita membuat sinopsis atau ringkasannya ya. Terus berikutnya menentukan judulnya ya, judulnya apa ya. Ya, terus yang berikutnya adalah penyusunan naskah ya. Biasanya kalau sudah kaitannya dengan penyusunan naskah itu sudah ada urutannya ya, mulai dari start sampai dengan penutup ya. Jadi di dalamnya ada intro ya, terus ada isinya, setelah itu nanti ada penutupnya. Dan tentunya dalam penyusunan naskah juga ada pembuatan storyboardnya atau papan ceritanya. Ini untuk membantu kaitannya dengan penyusunan naskah ya. Jadi biasanya kalau di film-film itu ada gambar adegan-adegan percakapan, terus adegan untuk kegiatan ya. Ini nanti kaitannya dengan storyboard ya. Terus kalau sudah naskahnya sudah ada, terus untuk dialognya sudah ada, terus bentuk gambarnya yang akan diambil sudah ada, baru pengambilan gambarnya yaitu dengan biasanya menggunakan kamera ya. Nah, kalau sudah selesai baru tahapan berikutnya adalah editing. Ini biasanya alat bantunya adalah komputer dan softwarenya ya untuk editing dari videonya. Setelah itu baru finishing, biasanya berhubungan dengan rendering supaya nanti filenya itu bisa jadi dalam bentuk video ya, bisa nanti AVI, MP4, MPEG dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah audio ya. Nah, pada dasarnya audio dalam multimedia dijadikan sebagai pengiring ya dalam media gambar yang bergerak. Nah, di sini ada 3 macam audio ya, ada yang speech, percakapan ya, ada yang bentuk musik dan ada yang efek suara. Kalau percakapan itu speak itu biasanya narator ya. Jadi ada gambar bergerak, di situ nanti ada menceritakan kaitannya dengan gambar tersebut. Terus ada juga pengiring musik ya, dan ada efek sound atau efek suara. Nah ini untuk audio ya, untuk tahapannya jadi produksi audio ya, produksi audio. Kalau kaitannya dengan instrumen ya berarti kita membuat tahapan untuk alat musiknya apa, terus not-notnya apa dan lain-lain ya. Terus nanti diolah, biasanya ini menggunakan perangkat komputer dan aplikasinya. Terus nanti ada tahapan untuk mengatur tinggi rendahnya audio, terus untuk menghilangkan noise ya. Dan mungkin juga ada pemotongan-pemotongannya ya. Terus nanti tentunya juga akan disesuaikan dengan tema yang kita produksi ya. Terus yang berikutnya adalah animasi ya. Di mana animasi ini secara umum ada 3 macam ya. Ada yang animasi stop motion, animasi tradisional, dan terakhir adalah animasi komputer. Kalau animasi
motion itu biasanya terbentuk dengan adanya pemotretan secara fisik ya, secara fisik, sehingga nanti gambar-gambar itu digabung dan dijadikan dalam satu frame atau dalam timeline, akan gambar itu bisa bergerak ya. Sebagai contoh ya, kita punya kertas ya, pengen bergerak dari kiri ke kanan. Nah, berarti kita memotret mulai dari kiri ya, dipotret satu kali, terus geser ke sebelah kanan sedikit, dipotret satu kali lagi, terus tengahnya, bagian tengah terus dipotret sampai dengan kanan ya. Terus nanti foto-foto itu digabung di dalam satu timeline. Setelah itu baru di rendering, nanti akan jadi gambar yang seolah-olah bisa bergerak. Terus yang kedua ada animasi tradisional. Nah, ini yang sering digunakan dalam pembuatan kartun dua dimensi ya, yang biasanya saat ini masih muncul di dalam televisi ya. Biasanya ini pembuatannya di dalam kertas ya. Jadi untuk adegan pergerakan ya, animasinya seperti berjalan ya, itu juga menggunakan animasi tradisional, yaitu menggunakan kertas ya. Terus yang berikutnya ini teknologi yang terbaru, yaitu animasi komputer ya. Jadi semuanya dibuat menggunakan komputer dan aplikasinya. Ini salah satu contoh, ini akan lebih tertuju ke animasi tradisional ya. Nah, karena tahapan di sini ada orang dari jongkok sampai dengan berdiri ya, loncat sampai nanti terakhir bisa duduk lagi gitu. Itu salah satu contoh animasi tradisional. Ini tahapannya ya kaitannya dengan perancangan animasi ya. Jadi ini secara umum aja, kadang juga ada yang berbeda tahapannya. Mulai dari pre-produksi, produksi, terus yang terakhir adalah post-produksi. Yang pre-produksi itu mulai dari perencanaan, planning, terus pembuatan skripnya, terus ada storyboardnya ya, papan ceritanya, terus ada pengembangan atau pembuatan karakter desainnya. Nah, kalau ini sudah selesai baru produksi, mulai dari layout desainnya, terus kayak animationnya mau apa ya, terus pemilihan warna, komposisinya, sampai dengan nanti editingnya. Setelah ini nanti sudah selesai baru ke post productionnya, yaitu mulai dubbing ya, dubbing untuk gambar yang sudah jadi animasinya ya. Jadi mau diberikan dubbing seperti apa ya. Terus juga bisa diberikan musik yang sesuai dengan temanya, dan setelah itu baru final sound editing. Ya. Oke, saya kira itu dulu kaitannya dengan materi perancangan grafik dalam multimedia ya. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.